Saya ibu rumah tangga yang bukan siapa-siapa. Sekarang yang menjadi seperti ini tuh menjadi anugerah yang luar biasa. Itu dari ruko 1, itu karyawan saya yang menggoreng itu sampai sekarang masih sama saya. Dan Bapak itu hobi masak. Saya memikirkan gimana caranya biar saya bisa membantu merintis usaha itu. Orang bisa bikin itu bisa, tapi bagaimana untuk jangka panjangnya gitu. Kalau boleh dibilang saat ini kita itu, saya pribadi ya, kita dibilang itu couple planner. Ngobrol inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tangerang semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Ngobrol Inspiratif. Tentunya pada program kali ini kita akan bincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa di Kota Tangerang. Beliau-beliau ini mempunyai usaha yang memang sudah berkembang di Kota Tangerang dan mungkin bisa dikatakan sudah legend di Kota Tangerang. Nah, tanpa berlama-lama lagi di sini kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber bersama dengan saya Zidan Febriansyah yang akan memandu podcast Ngobrol Inspiratif kali ini. Nah, di sini ada 2 narasumber, tentunya kita dari usaha yang sudah berkembang di Kota Tangerang yaitu Bebek Mas Eko. Nah, di sini sudah ada satu pasangan yang sangat romantis sekali nih dengan baju yang couple nih. Boleh kenalan Ibu mungkin dan bapaknya nih. Halo, nama saya Ibu Linda, usia 46 tahun, saya asli Semarang. Nih Pak Eko. Boleh Pak kenalan? Saya Mas Eko, yang dinamakan Bebek Mas Eko karena Mas Eko gitu. Saya dari Kota Blora, Jawa Tengah ujung. Halo. Oke, warga Kota Tangerang semua di sini sudah ada Bu Linda dan juga Mas Eko. Nah, tentu nama Bebek Mas Eko ya, mungkin diambil dari nama bapaknya ya, nama dari bapak jadi Mas Eko nih. Nah, keduanya ini merupakan rantauan dari Pulau Jawa Tengah ya, Jawa Tengah masuknya ya, Jawa Tengah, dan membuka usaha di Kota Tangerang gitu ya. Iya. Boleh dijelasin mungkin Bu atau bapaknya nih, awal mula tercetus nama Bebek Mas Eko itu seperti apa, boleh ceritakan Bu? Kalau awal mula pastinya karena ekonomi. Oke. Pastinya karena ekonomi, karena berawal saya sama bapak itu emang dari gerobak banget. Gerobak kecil di pinggir jalan yang hanya menyewa dari jam 5, dari toko itu tutup baru kita bisa jualan. Seperti itu. Habis dari ada 2 tahun lah berjalan ya. 2 tahun berjalan itu alhamdulillah Allah ngasih kesempatan kami dari gerobak itu ke ruko. Pindah ke ruko. Dari situlah Bebek Kermes berawal dalam arti mulai dikenal masyarakat gitu, masakan kita. Oke. Sorry. Tadi mungkin ada salah penyebutan juga nih Pak ya. Sebetulnya bukan Bebek Mas Eko, tapi Bebek Kermes. Bebek Kermes Mas Eko. Nah, mungkin itu yang bisa dijelasin Bu. Memang identiknya dengan kermesan atau gimana? Iya, betul. Waktu zaman dulu itu pemikiran kami berdua itu karena di sana belum familiar gitu, Bebek Kermes, bebek belum ada. Jadi kayak pecel lele ya, kayak yang ayam kayak gitu itu Bebek Kermes gitu. Jadi kermesnya sampai sekarang itu yang menjadi legendnya itu kermesnya itu. Tapi berjalannya waktu, seiringnya waktu kita besar itu ada varian banyak menu-menu yang kita tampilkan seperti itu. Oke, sangat menarik banget ya. Jadi Ibu udah ceritakan bahwa Bebek Mas Eko tuh dari gerobakan awalnya, kemudian beralih ke ruko, kemudian sampai saat ini kalau warga Kota Tangerang semua melintas Jalan Cipondo pasti melihat tuh Bebek Kermes Mas Eko yang luar biasa, Masya Allah gede banget tuh ya. Aku mau nanya nih ke Bapak nih, tadi Ibu udah menjelaskan nih Pak, ke Bapak nih, sebetulnya Pak, Bapak
sebelum menjadi pengusaha bebek kremes Mas Eko, pekerjaannya apa sih Pak? Sebenarnya nggak bidangnya. Dulu saya kerja di kontraktor ya, di kontraktor supplier gitu. Terus 2007 baru saya memulai bisnis kuliner. Oke. Gitu. Karena untuk untuk menambah lah gitu. Menambah ekonomi biar lebih ada ya. Terus kalau boleh tahu juga nih Pak, dari merintis usaha bebek kremes Mas Eko, itu mungkin ada yang bertanya nih gitu ya. Dari mulai angka berapa nih Pak untuk merintis nih? Bagi yang orang awam mau buka usaha gitu loh Pak. Ya untuk awal mula kita usaha, yang pasti kita harus gigih dan pasti kalau dari saya, karena saya itu hobi masak, jadi mau apapun yang terjadi itu kita senang gitu. Produk kita dimakan orang, kita senang. Jadi dengan hobi kita bisa maju gitu. Jadi tidak ada rasa bosan lah. Oke. Boleh ini spill sedikit Pak, modal awal berapa sih? Modal awal dulu saya gerobak aja nggak kuat beli. Iya. Belinya bisa kan dulu kalau salah 500.000. Gerobak saya kan jelek gitu. Iya. Dari 500.000 dulu. Sampai saat ini. Saya kan ya saat ini alhamdulillah bisa nyewa bisa nyewa tanah 1.000 meter. 1.000 meter. Wah, luar biasa banget, tepuk tangan dulu untuk bebek kremes Mas Eko. Mulai berawal dari gerobakan sampai saat ini sudah bisa menyewa tanah sebanyak 1.000 meter ya Pak ya. Ibu, sekarang nanya Ibu nih, kadang Ibu selalu support mungkin ya bapaknya gitu. Apa sih Bu yang membuat usaha bebek Mas Eko tetap berdiri sampai saat ini dan Ibu bisa kuat untuk menjalani itu Bu? Ya pastinya sih kita kalau boleh dibilang saat ini kita itu, saya pribadi ya, kita dibilang itu couplepreneur. Couplepreneur dalam arti kalau saya merintis sama bapak, seorang laki-laki dibilang sukses itu kalau istrinya juga bisa mensupport seperti itu. Nah, bapak itu hobi masak. Saya memikirkan gimana caranya biar saya bisa membantu seperti itu. Makanya dari warung yang tadi hanya di kaki 5 itu berkembang seperti itu, berkembang terus akhirnya kita yang menyewa tempat yang 1.000 meter itu gitu. 1.000 meter itu gimana caranya saya bisa mendampingi bapak di masalah rasa, saya di masalah marketing seperti itu. Jadi berjalannya waktu itu di bebek yang gede itu juga tidak mudah. Di saat saya nyewa, beranikan diri nyewa yang tempat gede itu, kita bismillah, baru 1 tahun ya. 1 tahun itu kita kena COVID. Nah, kita kena COVID-19 itu karyawan nggak ada semua. Maksudnya kita pulangkan seperti itu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Begitu udah agak mendingan, kita sedikit bangkit lagi. Dan sebenarnya kita juga ada beberapa cabang juga yang di saat COVID itu juga sama tumbang gitu. Tapi berjalannya waktu kita sampai saat ini bisa menjaga kualitas pastinya ke konsumen biar loyal. Itu kita sampai saat ini punya 3 brand, 3 resto yang brand berbeda. Yang baru buka itu yang terakhir ini Iga Bledos, Ingkung Deso, yang kemarin sebelumnya itu Iga Bledos dengan brand-brand yang berbeda-beda. Itu juga konsepnya pun semua beda, seperti itu. Ibu, aku melihat kayaknya kalau kita bahas tentang perjalanan bebek kremes Mas Eko dari awal benar-benar merintis gerobakan, Ibu kayaknya tadi sempat agak berkaca-kaca nih Bu. Kenapa Bu? Kalau boleh tahu Bu, perjuangannya memang berat banget ya Bu waktu itu Bu, di masa pas masih gerobakan gitu Bu? Ya pasti, namanya merintis usaha itu orang bisa bikin itu bisa, tapi bagaimana untuk jangka panjangnya gitu.
Ibu ada di titik terendah, Ibu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi perjalanan panjang itu, ya itu seharusnya menjadi inspirasi para pembisnis pemula gitu. Saya pernah mengalami yang di titik saya itu udah di resto yang gede ya, di resto yang dari segi spiritual kita juga pernah mengalaminya. Saya sama bapak benar-benar dari nol, yang di ruko itu ya, yang di awal itu ngelayanin sendiri, nyari karyawan susah, tidak ada yang mau kerja sama kita karena kan siapa yang mau kerja kalau tanpa kepastian seperti itu. Di perjalanan yang lama itu juga alhamdulillah saya kita pasti aja, dalam arti kadang kita harus yakin gitu. Di satu ada kesulitan itu Allah akan menjanjikan 1000 mungkin banyak kemudahan bagi hambanya yang punya keyakinan penuh seperti itu. Saya yakin, saya punya mimpi yang besar berawal dari dapur yang kecil itu, dari masakan kami yang kecil itu membuat keinginan yang teramat sangat besar. Bu, mungkin dulu ya, seperti ini Bu. Itu dulu awalnya Bebek Eko. Dan ya itu karyawan ya itu dari ruko 1 itu karyawan saya yang menggoreng itu sampai sekarang masih sama saya, dan dia ya yang paling lama yang masih mau bertahan bersama ibu ya tentunya. Iya betul. Berarti menjadi saksi nyata bahwa Bebek Mas Eko tuh enggak dari sekarang yang udah sukses gitu ya, tapi dari nol ya Bu. Ya, saya bukan saya ibu rumah tangga yang bukan siapa-siapa. Sekarang yang menjadi seperti ini tuh menjadi anugerah yang luar biasa. Perjalanan kami pun panjang, dari segi kayaknya orang ngelihat warung kita siapa sih yang mau beli gitu ya. Awalnya Bu ya. Ya, sampai sekarang tidak mimpi punya resto segede itu. Boleh mungkin ditampilkan untuk yang resto sekarangnya. Masya Allah Bu. Sampai sekarang ada dekorasi-dekorasinya. Sampai itu adalah pencerminan kami berdua, kita saling melengkapi. Bapak masak, saya sebagai perempuan yang handling marketing dan semuanya seperti itu. Inilah tampilan Bebek Kremes, hasil dari ini cinta kami berdua seperti itu. Luas banget ya, tadi udah bilang Pak Eko bahwa ini luasnya 1000 meter. Ya itu. Gak main-main memang. Betul. 1000 meter. Itu awal mula pertama ya, jadi kita ganti-ganti, kita tanpa warung rame itu, tanpa strategi apapun seperti itu, sampai kita juga di titik balik kita resto ini kita banyak ganti suasana, sering kita ganti tampilan dan segala macam seperti itu, karena biar untuk ngikutin perkembangan zaman seperti apa. Dari titik balik kita itu pernah mengalami resto yang boleh dibilang pertama-pertama rame gitu kan. Nah itu yang kita masih di ruko ya. Ya kita masih di ruko itu. Dari yang gerobakan ya Pak? Iya, dari gerobak langsung ke ini seperti itu. Ya tadi sempat struggle banget perjalanan yang memang cukup panjang, gak begitu mudah dari tahun 2007 sampai 2025 masih bertahan sampai saat ini, bahkan mempunyai 3 brand yang luar biasa. 3 brand. Boleh di-spill nih Bu, tadi kan dengan modal 500.000 ya, kalau sekarang Bu omset per bulannya berapa? Biar menjadi motivasi mungkin. Omset per bulan ya kalau sama 3 brand ya lumayan lah. Buat mengcover. Ya kalau misalnya berani nyebutin angka mungkin dalam hal digitnya nyampe 2 apa 3 lebih ya Bu? Ya, alhamdulillah seperti itu. Karena kalau 3 brand itu beda dalam arti dari saya gerobakan sampai ke resto gede, ada titik balik yang saya itu sadar dalam arti gini, kok resto makin lama tidak ada pembeli seperti itu. Itu menjadi titik balik saya sama bapak, tidak hanya
memaksakan rasa ya kan, tidak hanya tempat juga. Nah, kita juga harus scale up ilmu seperti itu. Nah, dari situ itu saya sampai ikut belajar ikut di komunitas kuliner seperti itu. Terus saya juga ketemu ada kayak coaching kayak gitu ya, seperti. Nah, dari itu saya yang sekarang itu di Ingkung Deso itu yang ya inilah bisnis saya yang ya pakai ilmu boleh dibilang. Kalau dibilang bebek modal nekat gitu, dan hanya customer lah yang ya bikin kita besar seperti itu. Yang pasti ya Allah yang ya ikut campur dalam semua itu. Nih, warga Kota Tangerang ini bisa menjadi inspirasi banget buat kita bahwa tadi tuh sempat ada keynotes atau kunci yang dipetik dari Ibu, bahwa kalau kita ikhtiar sungguh-sungguh pasti itu Allah akan bantu kita ya Pak Ibu gitu. Nah, terus yang aku lihat juga nih kayaknya Ibu dan Bapak itu masih berkecimpung di dalamnya ya. Contohnya kayak Ingkung Deso nih. Ingkung Deso Bapak kayaknya saya ngeliat masak juga loh. Iya. Kenapa sih Pak bisa karena hobi. Gitu. Karena hobi seperti itu, seneng gitu. Jadi orang kalau seneng itu waktu merintis-rintis kan sepi pun ya kita ngeluh, Bapak enggak ngeluh gitu. Namanya kita perempuan kok sepi ya gitu. Tapi kalau Bapak ya seneng aja seperti itu. Karena kalau hobi itu pasti akan dilaluin aja. Ya, aku lihat kayaknya padahal ini si Bapak Mas Eko ini bos loh ya gitu ibaratnya, tapi masih masak loh ya. Saya tanya, Pak kok masih di dapur sih gitu. Ya saya hobi Mas katanya. Ngomong gitu kan. Karena kita bagi tugas, Bapak bagian tim masak, Ibu ya bagian ngurusin ke customer seperti itu. Oke. Mungkin Ibu atau Bapak nih mungkin salah satu yang jawab, mungkin ada nggak sih Bu motivasi terbesar yang memang kedepannya bakal dilakukan apa? Ada nggak Bu harapan ke depan mungkin? Kalau untuk BB Eko saat ini yang semua bisnis kuliner saya lagi membangun legalisi, ibaratnya untuk boleh dibilang berkepanjangan itu bagaimana selalu dikenal diingat sama customer, rasanya semuanya itu buat jangka panjang, karena kan di situ ada boleh dibilang karyawan ya kan, harus kita gimana maintainnya mereka biar bisa sama kita terus seperti itu gitu. Dan ya mimpi besar pastinya, mimpi besar kita pengen punya banyak cabang seperti itu, tapi banyak cabang itu kan harus ngikutin kemampuan kita. Yang penting kita itu fokus. Saat ini paling utama itu fokus. Kalau kita fokus itu apapun masalah ya, namanya sekarang lagi susah ekonomi dalam arti ya kayak gitu, nggak seperti dulu gitu. Kadang sih hanya itu sih, dan masalah-masalah yang paling kadangnya paling kita agak saat ini ya di era digitalisasi ini, apalagi Bu orang olah bapak gitu, yang kadang kita bisa berpesan ya hanya itu sih, gunakanlah ya jari kita itu di tempat yang benar gitu, karena kayak review seperti itu ya kan, itu kan yang jelek kan jari kita hanya mencet seperti itu, tapi kita kan akan dihisap sama Allah. Sedangkan mereka tidak pernah mengingat kalau gimana untuk kelanjutan, misalnya reviewnya jelek gitu kan, usahanya jadi nggak bagus, itu bagaimana. Sedangkan orang usaha itu perlu modal gitu, perlu modal yang tidak sedikit seperti itu. Karena saya sendiri pernah mengalami seperti itu di Bebek Kermes ya, pernah mengalami lah kejadian seperti itu gitu. Cukup ini Bu ya, maksudnya kalau saat ini emang zaman digital cukup agak ini ya, waspada ya. Jadi mungkin bagi warga Kota Tangerang lebih hati-hati lagi ketika mereview makanan di Google review. Jadi jangan ya, walaupun sejelek-jeleknya ibaratnya sejelek-jeleknya resto tersebut,
janganlah kasih bintang 1 ya Bu, karena akan berimpact banget kepada usahanya. Seperti itu. Pak Eko, nah aku mau nanya Pak Eko. Pak Eko suka masak, ya kan? Kira-kira Pak Eko ke depannya harapan Pak Eko mau buka apa lagi sih? Apa sih yang akan ada kreasikan oleh Pak Eko nih di bidang hal kuliner lagi masak ini? Silakan Pak. Boleh. Kalau ide kreasi tentu banyak ya, pengen itu. Tapi yang pasti biasanya kalau apa ide itu mendadak. Awal itu satu, bikin ini, bikin itu. Jadi nggak bisa diizin. Oh gitu. Kalau ide kreasi banyak. Gitu. Asal kita mau ya, karena apa ya? Karena sama abang ibu itu sering jalan kemana-mana itu kita lihat apa jadi inspirasi, kita lihat apa jadi inspirasi gitu aja. Jadi apa namanya nggak bisa belajar Jabar kan karena yang mendadak itu kemarin bikin Indonesia apa ya ternyata kita ingat masa lalu Indonesia dulu kita kalau mau panen tuh kita bikin ingkung banyak dari desa namanya ingkung desa kan gitu. Berarti brandnya itu hanya bapak dan ibu aja yang punya. Betul. Brand ingkung itu namanya ala Jawa. Semua ala Jawa. Panen tuh kita buat. Gitu asal muasalnya ya. Oke. Pak, Bapak atau Ibu nih mungkin gantian aja deh ya. Tadi kan ada bebek kremes Mas Eko, ingkung deso sama iga bledos. Nih Pak, yang menjadi best seller mungkin 3 nih ya, bebek Mas Eko 3, ingkung deso 3 makanan best seller, dan iga bledos 3 makanan best seller. Boleh disebutkan Pak 3-3-nya? Kalau untuk yang bebek kremes Mas Eko apa aja? Kalau best seller bebeknya itu bebek kremes. Bebek kremes terus. Bebek kremes. Kalau yang iga itu iga pedas. Iga yang dilumuri sambel, campur sambel itu iga bledosnya. Jadi ini satu lagi tuh ingkung. Ingkung itu masakan ala Jawa. Seperti itu, bekaka. Seperti itu. Kita juga ada uniknya. Itu kita ini pakai kemasannya itu pakai besek. Untuk nasi boknya pakai besek seperti ini. Jadi ini kayak jadi bekakaknya nanti ditaruh di sini tuh bisa dipakai buat kayak khas oleh-oleh mungkin ya, kayak seperti itu. Jadi itu juga ini saya datangkan juga dari Jawa, nyari yang unik. Jadi di Resto Ingkung Deso ini semua serba unik dari Jawa. Dari bangunannya pun sama, bangunannya joglo seperti itu. Ini kalau di sana ada tempat VIP-nya, di sana juga ada loyalty Instagramnya nih, Instagram Ingkung Deso ya. Deso bukan Deso Deso. Deso. Seperti banyak itu. Banyak ya paketan-paketannya ya? Banyak. Ini pernah di-review nih sama Papa Mami Dut ya. Paketan nih, boleh jelasin Bu? Mungkin dari paket Ingkung Deso, paketannya apa aja nih? Kalau itu paketan itu dia kayak buat rame-rame itu udah dapat nasi, ayam, dan ada cemilan. Soalnya di sana kan ada cemilan seperti itu. Kalau di BB Eko juga sama, karena kita tempatnya gede. Di BB Eko kita ada nerima wedding juga seperti itu. Nanti saya minta sama Mas Jidan ini kalau yang minta dibantu bagi yang podcast ini melihat melihat penonton bisa nanti ngasih ininya, kita diskon 10% kalau yang datang ke tempat BB Eko 3 outlet kita. BB Eko, Resto Ingkung Deso, dan Iga Bledos. Spesial penonton Tangerang TV kita diskon 10%. Luar biasa. Oke Bu. Nggak kerasa nih Bu, kita udah ngobrol panjang banget nih Bu ya, dari pengalaman, perjalanan, dan mungkin tadi juga ada motivasi untuk warga Kota Tangerang ketika mau membuka usaha gitu ya.
ada motivasi dari Ibu, dari Mas Eko yang sangat luar biasa. Mas Eko lagi, namanya bebek Mas Eko jadi manggilnya Mas Eko, Pak Eko. Soalnya, dapat juga. Tapi anaknya kayaknya seumuran saya. Oke. Sempet lucu nih. Jadi mungkin di sini juga bisa menjadi motivasi bagi warga Kota Tangerang semua untuk pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin baru mau merintis usaha gitu kan, daripada pusing lebih baik berdua saling jalani berdua ya, insya Allah saling melengkapi dan itu pasti ada jalannya Bu ya gitu ya. Pasti ada jalannya. Kalau suami istri jadi satu itu pangkatnya karena dari Allah. Seperti itu. Pangkatnya banyak, rezekinya pun pasti banyak. Itu gitu kan. Seperti di sini itu. ada ini juga Bu, ada review dari komentar dari customer nih Bu, katanya makanannya enak banget, pelayanannya pun ramah-ramah, bakalan balik lagi sih ke sini katanya tuh. Makasih. Tapi jujur Pak dan Ibu, aku juga pernah makan di Ingkung Deso sama bebek remes ya kan. Remes. Tapi emang enak ya gitu. Bisaan gitu. Oke. Banyak nih Bu. Jadi kalau misalkan ada juga yang mau reservasi nih Bu, sebelum kita tutup, kemana nih Bu? Mau reservasi di Ingkung atau semua ada adminnya masing-masing. Ke BB Eko itu, kalau ke BB Eko itu kapasitasnya besar, kita bisa acara wedding, bisa arisan, bisa kalau di Ingkung Desa pun bisa kapasitas, tapi kalau di Ingkung Desa itu sekitar 150. Tapi yang paling bisa gede itu di BB Eko, kapasitas 450 orang. Kalau lagi puasa itu full. Jadi di BBE yang kalau di Iga Bledos pun sama, reservasi dia antara 50 orang kalau di Iga Bledos, seperti itu. Oke, nomor telepon yang bisa dihubungi nomor mungkin? Telepon ada di admin, di Instagram, di Instagram ya. Kalau untuk Bebek Remes Mas Eko, Instagramnya namanya apa Bu? Boleh sebutkan? Kalau Bebek Remes Mas Eko itu Instagramnya Bebek Remes Mas Eko. Kalau Iga Bledos ya Instagramnya @igambledos. Yang Resto Ingkung Deso sama Resto Ingkung Deso. Seperti itu. Langsung keluar ya Bu ya di Instagram. Apalagi kayaknya Bebek Remes Mas Eko udah centang biru tuh. Nih, ini ada siap penerima pesanan untuk catering. Yang mau hajatan ya. Bisa. Itu untuk pesanan nasi box. Kita juga ada yang untuk wedding beda lagi. Seperti itu makanannya. Oke. Terima kasih kepada Pak Eko, Bu Linda yang udah luar biasa banget cerita, berbagi kisah inspiratifnya ke warga Kota Tangerang semua. Semoga penonton-penonton yang ada di rumah bisa terinspirasi oleh Bu Linda dan juga Pak Eko merintis usahanya yang dari nol sampai sukses saat ini. Oke, sekian mungkin untuk obrolan podcast Ngobrol Inspiratif kali ini. Bu Linda, Pak Eko, terima kasih sekali lagi sebanyak-banyaknya. Tepuk tangan dulu sebelum kita tutup. Kepada warga Kota Tangerang semua yang ada di rumah, jangan lupa selalu saksikan podcast Ngobrol Inspiratif dari Tangerang TV di YouTube channel Tangerang TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan pantengin terus pokoknya Instagram ataupun YouTube Tangerang TV karena akan menyajikan informasi-informasi yang sangat menginspirasi tentunya dan juga ada terupdate tentunya di Kota Tangerang. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol Inspiratif, menginspirasi warga Kota Tangerang.